Shalom Ibu dan teman-teman. Baik, di sini kami kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai motivation, teaching, and learning. Adapun kami kelompok 1, yaitu beranggotakan saya, Jelita Dwisani Manurung, NPM 19900042, Pasca Paulina Boru Manurung, dengan NPM 19900047, Yesi Nadia Sitorus dengan NPM 19900011 dan Ayu Intan Sari Siahaan dengan NPM 19900009. A. Motivasi. 1. Pengertian motivasi. Motivasi melibatkan proses yang memberi energi, mengarahkan, dan menopang perilaku. Seperti Terry Fox, yaitu seorang pelari maraton, dan Lance Armstrong, yaitu seorang pesepeda yang sembuh dari kanker karena memiliki motivasi yang kuat dari dalam diri mereka untuk sembuh. Demikian juga siswa. Motivasi di kelas melibatkan mengapa siswa berperilaku di acara tertentu dan sejauh mana perilaku mereka diberi energi, diarahkan, dan dipertahankan. Jika siswa tidak menyelesaikan tugas karena mereka merasa bosan atau malas, itu berarti mereka kurang motivasi dari dalam diri mereka. Dan sebaliknya, jika siswa mau dan berani menghadapi setiap tantangan dalam meneliti atau mengerjakan setiap tugas, itu berarti motivasi terlibat di dalamnya atau motivasi ada dalam diri siswa tersebut, sehingga ia bertahan dalam mengatasi setiap rintangan yang ada. Itu artinya bahwa dalam hal tersebut motivasi terlibat. 2. Perspektif tentang motivasi. Yang pertama, perspektif perilaku. Perspektif perilaku menekankan eksternal, seperti reward dan punishment sebagai kunci dalam menentukan motivasi siswa. Insentif adalah rangsangan atau peristiwa positif atau negatif yang dapat memotivasi perilaku siswa. Itu artinya motivasi dipengaruhi oleh penekanan eksternal, yaitu dari luar, seperti pemberian hadiah dan hukuman dari setiap perilaku yang ditunjukkan. Nah, itu akan menumbuhkan motivasi siswa. Kemudian, yang kedua, perspektif humanitik. Perspektif humanitik menekankan kapasitas siswa untuk pertumbuhan pribadi, kebebasan untuk memilih takdir mereka, dan kualitas positif. Perspektif ini berkaitan erat dengan Abraham Maslow, yang percaya bahwa kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Kemudian yang ketiga, perspektif kognitif. Menurut perspektif kognitif tentang motivasi, pemikiran siswa dapat memandu motivasi mereka. Kemudian yang keempat yaitu perspektif sosial. Kebutuhan untuk afiliasi atau keterkaitan adalah motif untuk terhubung secara aman dengan orang lain. Ini melibatkan pembentukan, pemeliharaan, dan pemulihan hubungan pribadi yang hangat dan dekat. Nah, jadi perspektif sosial ini juga mempengaruhi motivasi siswa. Oleh sebab itu, siswa butuh afiliasi, yaitu seperti menjalin hubungan persahabatan atau berteman dengan teman-temannya dan menjalin hubungan yang hangat dan dekat dengan teman-temannya. B. Achievement process atau proses prestasi. Di sini ada A, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik seringkali dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti penghargaan dan hukuman. Misalnya, seorang siswa dapat belajar keras untuk suatu ujian secara berurutan untuk mendapatkan nilai bagus dalam kursus tersebut. Nah, ia melakukan atau dia belajar keras untuk nilai bagus, yaitu untuk sebuah hadiah atau reward. Kemudian, jika motivasi intrinsik, ini melibatkan motivasi internal, yaitu untuk melakukan sesuatu demi dirinya sendiri atau tujuan itu sendiri. Artinya, ini memang berasal dari dirinya sendiri. Misalnya itu seorang siswa belajar keras untuk ujian karena dia memang suka dengan pelajaran tersebut atau memang menikmati pelajaran tersebut. Dan pujian juga dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Untuk mengetahui mengapa hal-hal demikian, kita akan melihat 4 jenis motivasi intrinsik. Yang pertama, penentuan nasib sendiri dan pilihan pribadi. Kedua,
pengalaman dan aliran yang optimal. 3. Minat. 4. Keterlibatan kognitif dan tanggung jawab diri. Kemudian yang B yaitu atribusi. Teori atribusi menyatakan bahwa individu termotivasi untuk menemukan penyebab yang mendasari kinerja dan perilaku mereka sendiri. Artinya adalah bahwa atribusi ini adalah penyebab hasil yang dirasakan. Kita tahu apa penyebab perilaku kita. Itulah yang disebut dengan atribusi. C. Penguasaan motivasi dan pola pikir. Anak-anak yang menunjukkan penguasaan motivasi adalah berorientasi pada tugas, berfokus pada kemampuan mereka berkonsentrasi pada strategi pembelajaran dan proses pencapaian daripada hasil. Analisis terbaru dari Carol Dweck tentang motivasi untuk prestasi menekankan pentingnya anak mengembangkan pola pikir atau mindset yang ia definisikan sebagai pandangan kognitif yang dikembangkan individu untuk diri mereka sendiri. Ia menyimpulkan individu memiliki salah satu dari dua pola pikir, yang dimana kedua pola pikir itu antara lain satu, pola pikir tetap, di mana mereka percaya kualitas mereka telah diukir di atas batu dan tidak bisa diubah. Artinya pola pikirnya tetap, tidak bisa diubah lagi. Sementara yang kedua yaitu pola pikir berkembang atau mindset berkembang, di mana mereka percaya kualitas mereka dapat berubah dan dapat lebih meningkat melalui usaha mereka. Itulah perbedaan dari antara pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Jadi menurut pandangan Carol, salah satu dari kedua pola pikir ini wajib dimiliki oleh setiap individu. Baiklah, saya Pasca Paulina Burumanurung, MPM 1990047 akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu bagian D, efikasi diri. Sebelumnya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan efikasi diri itu. Di sini menurut Albert Bandura bahwa efikasi diri itu adalah keyakinan seseorang dapat menguasai situasi dalam menghasilkan hasil yang positif. Misalnya seperti contoh, siswa dengan mempunyai efikasi diri yang tinggi, mereka setuju dengan pernyataan yang merupakan seperti saya tahu bahwa saya akan dapat mempelajari materi di kelas misalnya di kelas psikodiagnostik 3, dan siswa yang mempunyai efikasi diri rendah untuk belajar mungkin siswa dapat menghindari banyak tugas belajar seperti para siswa tidak mau belajar atau paling malas dengan mengerjakan tugas dan selalu menunggak dan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk mengumpulkan tugas. Sedangkan siswa yang mempunyai efikasi diri yang tinggi akan bersemangat mendekati tugas-tugas pembelajaran seperti siswa tersebut sangat rajin mengerjakan tugas dan sebelum hari pengumpulannya, siswa sudah mengumpulkannya. Nah, itulah perbedaan efikasi diri rendah dan efikasi diri tinggi. Bagian E, ada penetapan sasaran, perencanaan, dan pemantauan diri. Yang pertama itu ada long term and short term goals, yang artinya tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Siswa dapat mengatur baik jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Beberapa tujuan dari jangka panjang yaitu seperti saya ingin lulus dari sekolah menengah, atau seorang siswa ingin memiliki tujuan untuk bisa berkuliah di perguruan tinggi. Tetapi Anda melakukannya, pastikan bahwa mereka juga mempunyai tujuan jangka pendek sebagai langkah-langkah dalam prosesnya. Seperti contoh, mendapatkan sebuah pada tes matematika berikutnya. Selanjutnya itu ada yang kedua itu ada challenging goals atau tujuan yang menantang.
tujuan yang menantang yaitu maksudnya sasaran yang menantang untuk menjadikan komitmen untuk memperbaiki diri dan minat yang kuat dan keterlibatan dalam aktivitas dipicu oleh tantangan. Maksudnya itu kita mampu memperbaiki diri kita, seperti kita ingin minat ke musik dan kita itu mampu memperbaiki diri kita agar kita bisa melanjutkan minat kita itu dan minat kita itu akan kuat. Tujuannya yaitu kita harus melakukan secara optimal dengan kita mengikuti minatnya atau mengikuti latihan narinya atau latihan musiknya dengan optimal, dan jika terlalu tinggi kita mengikuti tujuan yang menantang, hasilnya akan terulang kembali kegagalan yang menurunkan efektivitas diri siswa. Yang ketiga itu ada personal goals atau tujuan pribadi. Tujuan pribadi ini misalnya kita ingin mencapai tentang keadaan masa depan kita yang diinginkan dan tidak diinginkan. Misalnya masa depan yang kita inginkan itu kita bisa membuat kedua orang tua kita bangga dengan mencapai tujuan kita, yaitu menyelesaikan sarjana kita. Dan tujuan yang tidak kita inginkan, misalnya kita ingin di saat kita berbahagia kedua orang tua kita ada tetapi malah tidak ada, dan itu tujuan yang tidak kita inginkan. Yang keempat itu ada developmental change and goal atau setting, yaitu perubahan, perkembangan, dan penetapan sasaran. Perubahan yang terlibat dalam transisi ke sekolah menengah cenderung meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan kinerja daripada penguasaan tujuan. Menurut Anderman dan Mueller 2010, Eccles dan Rosser 2010. Yang lanjutannya yaitu yang bagian F, harapan. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa sih pengertian harapan. Harapan itu yaitu dapat memberikan pengaruh yang kuat pada motivasi siswa, dan di dalam harapan ini terdapat perihal harapan siswa dan harapan guru. Yang pertama itu ada student expectations atau harapan siswa. Apa sih harapan siswa itu? Harapan siswa itu yaitu seberapa keras siswa akan bekerja dan dapat bergantung pada seberapa banyak yang mereka harapkan untuk dicapai. Misalnya, sebesar apa sih harapan siswa itu untuk mencapai juara ataukah mencapai prestasi yang diinginkan. Dan yang kedua itu ada teacher expectation atau harapan guru. Harapan guru mempengaruhi motivasi dan kinerja siswa, dan studi observasi terbaru dari 12 ruang kelas. Para guru dengan ekspektasi tinggi menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyediakan kerangka kerja untuk pembelajaran siswa. Guru juga akan mengajukan pertanyaan tingkat tinggi dan lebih efektif dalam mengelola perilaku siswa dibandingkan guru dengan harapan rata-rata dan rendah. Yang selanjutnya itu ada G, nilai dan tujuan. Sebelumnya kita mengetahui dulu yang dimaksud dengan nilai. Apa sih yang dimaksud dengan nilai itu? Nilai adalah keyakinan dan sikap tentang cara kita berpikir segala sesuatu seharusnya. Dan tujuannya yaitu sebuah tokoh Damot mendefinisikan bahwa tujuan sebagai niat untuk mencapai sesuatu yang berarti bagi diri sendiri dan menyumbangkan sesuatu ke dunia di luar diri. Yang selanjutnya itu ada strategi yang guru gunakan untuk membantu siswa. Terdapat di dalamnya yaitu pertama, early childhood atau anak usia dini. Anak-anak usia dini atau anak-anak prasekolah diberikan tujuan untuk dicapai secara keseluruhan dalam setahun. Misalnya itu seperti contoh, tujuan mingguan adalah mendefinisikan dan menulis surat baru setiap minggu.
Selain itu, anak-anak menikmati tanggung jawab mingguan untuk membawa benda-benda khusus dan merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu juga ada elementary school atau grand sec, yang K5 atau sekolah dasar kelas 5. Saya mulai tahun ajaran dengan membagikan file. Setelah itu meminta anak-anak untuk membuat daftar tujuan mereka tahun dan menampilkan di samping tujuan potret diri. Contohnya itu tujuan potret dari diri ini dipajang sepanjang tahun, jadi bahwa kita semua diingatkan tentang apa yang penting. Yang ketiga itu ada middle school grades 6-8 atau sekolah tengah kelas 6-8. Di era ini pengujian itu penting untuk motivasi siswa untuk belajar demi belajar dan tidak hanya untuk mengerjakan dengan baik dalam ujian. Materi yang diajarkan dalam sekolah menengah biasanya berupa minat tinggi, hal-hal sepele, atau terkadang cerita indah yang relevan dengan materi tersebut. Yang keempat itu ada high school atau grades 9-12 atau SMU kelas 9-12. SMU kelas 9-12 sekolah menengah menanggapi pujian dengan sangat baik. Misalnya semua orang suka mendengar kita yang mendapatkan pujian, wow itu terlihat luar biasa, kerja bagus. Motivator lain untuk siswa adalah bahwa karya seni yang dikerjakan dengan baik dapat dimasukkan dalam satu dari sekian banyak konteks. Pertunjukan dan pameran yang kami ikuti setiap tahun memiliki hadiah yang tergantung di luar sana adalah alat motivasi yang hebat. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yesi Nadia Sitorus. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan di bagian C. Di bagian C ini ada motivasi sosial, hubungan sosial, dan konteks sosiokultural. Yang pertama, motif sosial. Motif sosial adalah kebutuhan dan keinginan yang dipelajari melalui pengalaman dengan dunia sosial. Kebutuhan sosial siswa tercermin dalam keinginan mereka untuk menjadi populer dengan teman sebaya dan memiliki teman dekat serta daya tarik yang kuat yang mereka rasakan terhadap seseorang yang mereka cintai. Semua orang membutuhkan afiliasi atau keterkaitan, beberapa memiliki kebutuhan yang lebih kuat dari yang lain. Yang kedua ada hubungan sosial. Hubungan siswa dengan orang tua, teman sebaya, dan teman memiliki pengaruh yang luar biasa dalam hidup mereka. Interaksi mereka dengan guru, mentor, dan lainnya juga dapat mempengaruhi prestasi dan motivasi sosial mereka. Penelitian telah dilakukan pada hubungan antara pengasuhan dan motivasi siswa. Di hubungan sosial ini ada 6 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada A. Karakteristik demografis. Orang tua dengan pendidikan yang lebih tinggi kemungkinannya lebih tinggi daripada orang tua yang kurang berpendidikan untuk percaya bahwa keterlibatan mereka dalam pendidikan anak mereka penting, menjadi peserta aktif dalam pendidikan anak mereka, dan memiliki kecerdasan yang merangsang pelajaran di rumah. Di bagian B ada praktik mengasuh anak. Meskipun demografis dapat mempengaruhi motivasi, yang lebih penting adalah praktik mengasuh anak oleh orang tua yang dijelaskan Wakefield and others pada tahun 2006. Berikut adalah beberapa praktik pengasuhan yang positif menghasilkan peningkatan motivasi dan prestasi. Yang pertama itu ada mengenali kemampuan anak untuk memberikan jumlah tantangan yang tepat dan jumlah dukungan yang tepat. Yang kedua ada memberikan iklim emosional yang positif yang memotivasi anak untuk menginternalisasi nilai dan tujuan orang tua mereka. Yang ketiga ada mencontohkan perilaku pencapaian yang termotivasi bekerja keras dan bertahan upaya untuk tugas-tugas yang menantang. Di bagian C ada pemberian pengalaman khusus di rumah. Selain praktek membesarkan anak, orang tua memberikan berbagai kegiatan atau sumber daya di rumah yang mungkin mempengaruhi minat dan motivasi siswa untuk mengejar berbagai aktivitas dari waktu ke waktu. Di bagian D ada teman. Dalam mempertimbangkan prestasi siswa, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya tujuan akademik, tetapi juga tujuan sosial.
Siswa yang lebih diterima oleh teman sebayanya dan yang memiliki keterampilan sosial yang baik seringkali berprestasi lebih baik di sekolah dan memiliki motivasi berprestasi akademik yang positif. Di bagian E ada guru. Guru memainkan peran penting dalam pencapaian siswa. Saat peneliti mengamati ruang kelas, mereka telah menemukan bahwa guru yang efektif dan melibatkan tidak hanya memberikan dukungan untuk membuat kemajuan yang baik, tetapi mendorong siswa untuk menjadi pencapaian terregulasi. Dorongan terjadi di lingkungan yang sangat positif, di mana siswa berada terus-menerus dibimbing agar termotivasi untuk berusaha keras dan mengembangkan efikasi diri. Di bagian F ada guru dan orang tua. Ketika guru secara sistematis dan sering memberitahu orang tua tentang kemajuan anak-anak mereka, dan melibatkan orang tua dalam pembelajaran anak-anak mereka, anak-anak seringkali mencapai tingkat prestasi akademik yang lebih tinggi. Di bagian nomor 3 itu ada konteks sosial kultural. Perbedaan prestasi lebih erat kaitannya dengan sosial ekonomi status daripada etnis. Terlepas dari latar belakang dari etnis, siswa dari keluarga berpenghasilan menengah dan atas memiliki nilai lebih baik daripada mereka yang dari latar belakang berpenghasilan rendah dalam sejumlah situasi pencapaian harapan untuk sukses. Aspirasi pencapaian dan pengakuan akan pentingnya usaha, misalnya faktor yang sangat penting dalam pencapaian siswa yang lebih rendah dari keluarga berpenghasilan rendah, kekurangan sumber daya yang memadai, seperti komputer tidak ada di rumah, atau bahkan alat-alat modern lainnya yang digunakan untuk mendukung pembelajaran siswa. B. Kesulitan dalam meraih prestasi. Masalah pencapaian dapat muncul ketika siswa tidak menetapkan tujuan, tidak merencanakan caranya menjangkau mereka, dan tidak memantau kemajuan mereka dalam mencapai tujuan secara memadai. Itu juga dapat muncul ketika siswa berprestasi rendah dan memiliki harapan yang rendah untuk sukses. Mencoba melindungi harga diri mereka dengan menghindari kegagalan, menunda-nunda, perfeksionis, menjadi kewalahan oleh kecemasan, atau menjadi tidak tertarik atau terasing dari sekolah. Siswa yang berprestasi rendah dan memiliki harapan untuk sukses yang rendah. Jerry Brophy pada tahun 1998 memberikan deskripsi berikut tentang siswa berprestasi rendah dan harapan rendah untuk sukses, yaitu para siswa ini perlu diyakinkan secara konsisten. Mereka dapat memenuhi tujuan dan tantangan yang telah ditetapkan untuk mereka dan bahwa kita akan memberi mereka bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Selain itu, kita harus membantu mereka menetapkan tujuan pembelajaran dan memberikannya dukungan untuk mencapai tujuan tersebut. Juga minta mereka untuk memberikan usaha yang cukup dan membuat kemajuan meskipun mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk tampil di tingkat kelas secara keseluruhan. Sindrom kegagalan mengacu pada memiliki harapan yang rendah untuk sukses dan menyerah pada tanda pertama kesulitan. Siswa dengan sindrom kegagalan berbeda dengan siswa yang berprestasi rendah. Sejumlah strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa sindrom kegagalan tampilan. Yang paling menguntungkan adalah metode pelatihan ulang kognitif seperti itu sebagai pelatihan ulang yang efektif dan pelatihan strategi. Pertama, siswa yang menunda-nunda. Penundaan itu terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk mengabaikan tugas dengan harapan akan berlalu, meremehkan jumlah pekerjaan yang dibutuhkan tugas, menghabiskan waktu berjam-jam untuk aktivitas yang mengganggu, dan mengganti aktivitas yang bermanfaat tetapi dengan prioritas lebih rendah. Strategi untuk membantu siswa mengatasi penundaan termasuk mengakui bahwa mereka memiliki masalah penundaan, mendorong mereka untuk mengidentifikasi nilai dan tujuan mereka, membantu mereka mengatur waktu dengan lebih efektif, meminta mereka membagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dan mengajari mereka untuk menggunakan perilaku dan strategi kognitif. 2. Siswa yang perfeksionis. Perfeksionis berpikir bahwa kesalahan tidak pernah dapat diterima dan standar kinerja tertinggi harus selalu dicapai. Perfeksionis rentan terhadap sejumlah masalah kesehatan fisik dan mental. Guru dapat membantu siswa dengan kecenderungan perfeksionis dengan meminta mereka membuat daftar keuntungan dan kerugian dari mencoba menjadi sempurna. Membimbing siswa untuk menjadi lebih sadar akan sifat kritis diri dari pemikiran mereka semua atau tidak sama sekali. Membantu mereka menjadi lebih realistis tentang apa yang mereka pikirkan. Dapat mencapai dan membantu mereka belajar bagaimana menerima sebuah kritikan. Ketiga, siswa dengan kecemasan tinggi.
Kecemasan adalah perasaan takut dan ketakutan yang samar-samar dan sangat tidak menyenangkan. Kecemasan yang tinggi dapat disebabkan oleh ekspektasi orang tua yang tidak realistis. Kecemasan siswa meningkat seiring bertambahnya usia dan menghadapi lebih banyak evaluasi, perbandingan sosial, dan kegagalan atau untuk beberapa siswa saja. Program kognitif yang menggantikan pikiran merusak diri siswa dengan pikiran positif dan konstruktif lebih efektif daripada program relaksasi dalam memberikan manfaat bagi prestasi siswa. Yang keempat, siswa yang tidak tertarik atau terasing. Strategi untuk membantu siswa yang tidak tertarik atau terasing termasuk membangun hubungan yang positif dengan siswa, membuat sekolah lebih menarik secara intrinsik, menggunakan strategi pengajaran untuk membuat pekerjaan akademis lebih menyenangkan, dan mempertimbangkan mentor dalam komunitas atau siswa yang lebih tua sebagai seorang pendukung untuk siswa. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan diketik di kolom komentar. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.